pengertian, konsep hidup, prinsip, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu sudah bisa menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri hari ini? Jika sudah, selamat, kamu sudah membuat kemajuan besar dalam hidup. Namun, jika yang belum, jangan patah semangat, karena kali ini kita akan mengulas tentang suatu filosofi yang akan menciptakan kebahagiaan pada dirimu sendiri. Yaps, yang dimaksud adalah filosofi stoicis, stoik, atau stoikisme, yaitu filosofi mengajarkan kepada kita semua untuk menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Yaitu kebahagiaan yang berasal dari hal yang bisa kita kendalikan, bukan dari luar kendali kita. Mungkin sebagian dari kita selama ini menggantungkan kebahagiaan pada hal yang di luar kendali. Padahal, yang seharusnya dilakukan adalah untuk memperoleh hidup yang bahagia, yaitu berfokus kepada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Filosofi stoicis akan mengajarkan kamu bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan dan menghindari pikiran dari stres dan jenuh. Jadi, untuk penjelasan lebih lanjutnya, yuk simak penjelasannya berikut ini. Supaya kamu bisa menerapkan ke dalam kehidupanmu dan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Ajaran yang paling mendasar dari filosofi stoicis adalah bahwa semua kejadian yang terjadi dalam hidup manusia bersifat netral. Tidak ada peran baik ataupun yang buruk. Karena yang membuat suatu kejadian itu baik atau buruk adalah interpretasi atau penafsiran kita akan hal tersebut. Terlebih, ketika kita mendapati kejadian yang tidak kita harapkan dalam hidup membuat kita menjadi sangat takut, padahal akibat dari kejadian tersebut tidak sebesar rasa ketakutan kita. Konsep hidup filosofi stoicis. Dalam filosofi stoicis, ada sebuah konsep yang mengungkapkan bahwa salah satu penyebab dari penderitaan kita adalah karena pikiran kita sendiri. Karena semua kejadian bersifat netral, maka semua kejadian yang kita alami ditafsirkan oleh pikiran kita sendiri, sehingga akan terbentuk persepsi baik atau buruk. Selain itu, dalam filosofi stoicis juga harus bisa membedakan antara hal yang bisa dikendalikan dan hal yang tidak bisa dikendalikan. Ketika kamu mencoba mencari kebahagiaan dari apa yang tidak bisa kamu kendalikan, maka kamu akan kesulitan menemukan kebahagiaan. Secara garis besar, konsep filosofi stoicis adalah berfokus kepada hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan menyadari ada banyak hal yang berada di luar kendalimu. Oleh karena itu, kamu harus berfokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, maka hal tersebut akan membuat hidupmu menjadi lebih berarti dan bahagia. Cara membentuk pola pikir filosofi stoicis. Jika kamu yang sekarang masih menggantungkan kebahagiaan pada hal yang di luar kendali, maka sudah saatnya kamu berhenti melakukan itu. Dan mulai merubah cara hidup yang seperti itu. Nah, berikut ini akan dijelaskan bagaimana cara mengubah kebiasaan lama ke kebiasaan baru dengan menjadi pola pikir filosofi stoicis. Berikut adalah penjelasannya. Membedakan antara hal yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Dalam praktik filosofi stoicis adalah bisa membedakan hal apa saja yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak bisa dikendalikan. Karena dalam kehidupan, sekeras apapun kita untuk merubah hal yang berada di luar kendali kita, ujungnya tetap saja kita tidak akan bisa. Oleh karena itu, kita perlu mengubah cara pikir kita, dan fokus kepada hal yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri. Mempersiapkan diri untuk menghadapi segala masalah. Perlu kita ingat-ingat lagi, sejatinya hidup bukan tentang hal yang indah-indah saja. Akan ada kalanya kita dihampiri oleh masalah, merasa terjatuh, dan kesedihan. Oleh karena itu, kamu harus menerapkan filosofi stoicis dalam kehidupan, dengan menyadari akan selalu ada hal baik dan buruk yang akan menimpa hidupmu.
Sebagai penganut filosofi Stoicis, kamu akan mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal buruk yang akan datang. Dan belajarlah berdamai dengan hal-hal negatif yang datang, maka kamu akan menemukan kebahagiaan serta ketenangan dalam hidup. Menyadari bahwa kita hanya butiran debu di alam semesta ini. Filosofi Stoicis menyadarkan bahwa kita hanyalah butiran debu di alam semesta ini. Oleh karena itu, kita tidak boleh berekspektasi tinggi dalam hidup, dan menyadari bahwa kita tidak akan mendapatkan semua yang kita mau. Prinsip filosofi Stoicis. Sebelum kamu memulai untuk menerapkan filosofi ke dalam kehidupan sehari-hari, maka kamu harus mengetahui dulu apa saja prinsip dari filosofi Stoicis. Berikut ini adalah penjelasan prinsip-prinsip filosofi Stoicis. Tidak semua hal bisa dikendalikan. Filosofi Stoicis mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Hal yang berada dalam kendali kamu hanya dirimu sendiri, dan pihak di luar hal dirimu adalah hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Hal ini perlu dipahami semua orang, karena banyak orang yang tidak bahagia karena memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Penentu kebahagiaan ada pada diri sendiri. Filosofi Stoicis mengajarkan bahwa segala kejadian bersifat netral. Oleh karena itu, yang bisa menentukan kebahagiaan hanya diri kamu sendiri. Dengan kamu bisa berpikir positif, maka kamu bisa menciptakan kebahagiaan sendiri. Jangan fokus kepada hal yang tidak dimiliki. Jika kamu pernah merasa iri melihat kesuksesan teman-temanmu, atau barang yang dimiliki orang lain, hal itu merupakan contoh tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Filosofi Stoicis tidak melarang penganutnya untuk memiliki barang-barang yang bersifat material. Namun Stoicis akan mengajarkan kamu untuk mensyukuri apa yang kamu miliki. Merubah hal negatif menjadi hal positif. Kamu mungkin pernah mengalami hal buruk dalam hidup. Dan ketika hal itu menimpamu, kamu malah mengeluh dan menolak hal itu. Filosofi Stoicis akan mengajarkan kamu cara pandang yang positif. Dengan mengubah hal negatif menjadi hal positif. Caranya adalah dengan memahami bahwa apa yang menimpamu hari ini adalah suatu yang akan bermanfaat untuk perkembanganmu di masa depan. Hingga kamu akan berterima kasih pada kejadian itu. Cara menerapkan filosofi Stoicis dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu tertarik untuk menerapkan filosofi Stoicis dalam kehidupan sehari-hari, maka kamu patut untuk mencoba kiat-kiat berikut ini. Supaya kamu bisa mencapai ketenangan dalam hidup, dan tidak lagi memikirkan yang berada di luar kendalimu. Berikut adalah cara yang bisa kamu coba untuk menerapkan filosofi Stoicis dalam kehidupan sehari-hari. Mengendalikan diri dalam berpikir. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa prinsip filosofi Stoicis adalah tentang beberapa hal yang bisa kita kendalikan, dan beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan hal yang bisa kita kendalikan hanyalah yang ada pada diri kita, termasuk di dalamnya cara berpikir. Salah satu contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika ada orang yang berbuat buruk kepadamu, itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Namun, yang bisa kamu kendalikan adalah emosi kamu, dengan membiarkan saja itu berlalu, dan tidak membuatnya berlarut-larut. Konsep dari filosofi Stoicis mengajarkan bahwa rasa emosi yang kita rasakan merupakan penilaian kita terhadap suatu kejadian. Seorang ahli filsuf Stoicis, Epictetus, mengatakan bahwa hampir tidak ada yang bisa kita kendalikan, kecuali pikiran kita sendiri. Melatih pikiran. Prinsip lain yang dipegang oleh filosofi Stoicis adalah menyederhanakan suatu masalah, serta tidak melebih-lebihkannya. Latih pikiran kita dengan mengatakan bahwa tidak selamanya hidup akan diisi oleh hal indah.
akan ada kalanya kita akan terluka. Merumitkan masalah adalah sumber masalah dan penderitaan. Oleh sebab itu, mulailah melatih pikiran untuk menyederhanakan diri. Terima apapun yang terjadi. Filosofi Stoicis mengajarkan bahwa dunia tidak berputar untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita mengharapkan dunia memberikan apapun yang kita mau, maka yang akan kita dapatkan hanyalah kekecewaan. Namun jika kita bisa berdamai dan menerima apapun yang menimpa kita, maka hidup kita akan jauh lebih bahagia dan damai. Demikianlah penjelasan mengenai filosofi Stoicis. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-harimu? Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian selalu update dengan konten terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.